Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan manusia. Beberapa fungsi transportasi meliputi 1. Membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu daerah atau negara. 2. Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya yang lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. 3. Sarana masyarakat untuk saling berinteraksi. Dan 4. Transportasi dapat menghindarkan adanya isolasi dan merangsang perkembangan pada semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri, maupun pertanian. Transportasi di Indonesia dinilai masih memiliki sejumlah masalah. Pengamat transportasi Joko Stijawarno menyatakan setidaknya ada 3 masalah transportasi di Indonesia. Salah satunya, tidak adanya sistem yang bisa mengerem penggunaan kendaraan pribadi. Tahun 2014, 27,59% rumah tidak memiliki kendaraan bermotor dan sisanya memiliki kendaraan, setidaknya sepeda motor. Indonesia adalah negara yang padat penduduknya, apalagi kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Tak asing kota-kota itu dengan yang namanya gang sempit. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gang merupakan lorong atau jalan kecil yang terletak di perkampungan dalam kota. Karakteristik gang tersendiri pada umumnya hanya bisa dilewati pejalan kaki. Berdasarkan situs pencarian kode pos Indonesia tahun 2017, carikodepos.co, Jakarta memiliki sedikitnya 2.258 gang, tersebar di 6 kota administrasi, minus Kepulauan Seribu. Di Indonesia, gang sempit sering dilalui pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Resiko kecelakaan cukup mengkhawatirkan. Belum lagi faktor cuaca seperti hujan yang bisa membuat jalan gang licin. Di Amerika dan Kanada, gang hanya digunakan sebagai alternatif jalan utama. Tapi di Indonesia, gang menjadi jalan utama bagi sebagian besar rumah-rumah. Maka dari itu, pengguna gang sempit tidak sedikit. Setidaknya ada 3 rumah yang memanfaatkan gang sebagai jalan utama menuju rumahnya. Tak hanya itu, gang juga ada yang memiliki belokan tajam. Ini sangat berbahaya baik bagi pejalan kaki ataupun pengendara motor. Strategi penyelesaian yang bisa kami tawarkan adalah pembuatan polisi tidur pada setiap tempat yang mempunyai gang kecil dengan tikungan yang cukup tajam. Polisi tidur ini berfungsi sebagai tanda agar kendaraan mengurangi laju kecepatan kendaraannya. Kami dari kelompok 2 MKKF 26 ingin menampilkan video simulasi tentang transportasi berjudul Gang Sempit dengan Belokan Tajam Rawan Kecelakaan. Simulasi 1. Tanpa rambu-rambu dan kaca cembung. Dia merupakan salah satu pengemudi yang berada di sebuah ujung gang sempit. Dia merupakan salah satu pengemudi yang berada di ujung yang berlawanan. Tanpa adanya kaca cembung, pengemudi cenderung tidak dapat mengontrol kecepatannya dengan baik. Maka dari itu, solusi dari kelompok kami adalah membuat polisi tidur serta membuat rambu-rambu bertuliskan kurangi kecepatan yang berada di kedua sisi gang. Kemudian kami juga membuat solusi, yaitu pemasangan kaca cembung yang dipasang di sudut gang agar pengemudi dapat melihat apakah ada orang lain yang berada di arah yang berlawanan, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan. Dengan transportasi, mobilitas masyarakat akan naik. Maka masalah transportasi seharusnya sudah ditanggapi serius oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Masalah yang dianggap sepele, jika tidak diselesaikan, maka akan membuat masalahnya semakin menumpuk.
Sebagai pengguna jalan, minimal kita menaati rambu-rambu yang ada. Dengan begitu, resiko kecelakaan akan menurun. Tak banyak solusi yang bisa kami berikan, tetapi strategi yang sederhana ini dapat membantu meski hanya untuk meminimalisir kecelakaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.